Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan sedikit meluruskan bacaan doa Pak Lutfi bin Yahya asal Pekalongan yang menurut saya bacaannya tidak tepat, salah menurut ilmu nahwu, serta sekaligus akan membantah komentar Kibin yang ada di channel saya yang mengatakan bahwa orang Indonesia dulu ketika baca Fatihah saja salah, kemudian dibetulkan oleh orang Balawi. Kemudian komentar Kibin yang kedua ini bicara bahwa orang yang ribut soal nasab ini adalah orang-orang yang kurang kerjaan atau pengangguran. Ini kata PBNU katanya. Nah, jadi komentar Kibin ini akan saya padukan dengan doa yang salah yang dibaca oleh Habib Lutfi bin Yahya. Kalau memang Mbak Alawi ini pinter, kemudian ngajari terkait bacaan-bacaan orang pribumi yang salah, tentu sekelas orang yang di-branding sebagai tokoh sufi dunia ini tidak salah dalam membaca doa yang remeh menurut saya. Doa ini doa yang sangat remeh, tetapi salah. Salahnya dari sisi i'rab salah, dari sisi nahwu juga salah. Dan ini bukan sesuatu yang susah, bukan sesuatu yang ribet. Kelas jurmiyah saja paham. Nah, maka ketika Mukibin ini ngotot bahwa Ba'alawilah yang menyebarkan Islam di Indonesia, Ba'alawilah yang ngajari bacaan-bacaan Arab di Indonesia, kemudian Ba'alawilah orang-orang yang berjuang keras dalam menyebarkan Islam di Indonesia, maka sangat tidak tepat ketika kemudian kita melihat orang-orang Ba'alawi kok secara keilmuan ini enggak sedalam orang pribumi. Tetapi orang pribumi ini yang pintar-pintar banyak, yang alim-alim banyak, tapi tidak suka membranding dirinya ulama, dirinya tokoh sufi, dirinya tokoh fikih, tidak. Orang pribumi itu orangnya suka merendah. Beda dengan orang Pahlawi, bisa sedikit saja brandingnya luar biasa. Bisa membaca Arab saja langsung di branding sebagai wali atau wali kutub. Dan orang gilanya saja di branding sebagai wali majetuh. Jadi orang Pahlawi ini yang waras disebut wali kutub, yang tidak waras disebut wali majetuh, semuanya wali. Nah, sebelum saya menampilkan video Pak Lutfi dalam kesalahan membaca doa, saya akan mengomentari dulu komentar Kibin yang bernama Hasbi Bulungan. Ini komentar di video terbaru saya. Dan di video-video yang lain juga komentar. Tapi komentarnya ya itu saja, sama, monoton. Karena apa? Karena sudah kehabisan sanggahan untuk mengomentari pernyataan yang didasari dengan data. Yang pertama, Kibin yang bernama Hasbi Bulungan ini berkomentar kata ketua PBNU yang ribut masalah nasab Ba'alawi, orang-orang yang kurang kerjaan atau pengangguran katanya. Jadi Gus Ayes Jazuli, KRT Nur Ihya, saya, Gus Hasan, dan lain sebagainya, orang-orang yang getol menyuarakan bahwa nasab Ba'alawi itu nasab yang palsu. Ini disebut orang-orang yang kurang kerjaan. Nah, ini kan framing. Saya kira sekelas KRT Nur Ihya, sekelas Gus Ayes Jazuli, dan tokoh-tokoh lain
Dan juga saya ini bukan orang-orang yang nganggur. Saya ini padat jam kerjanya, padat kesibukannya. Kenapa kemudian saya sempat-sempatkan membuat konten? Ya untuk mencerdaskan bangsa, agar generasi kita ini tidak kemudian terus-terusan dijajah secara spiritual oleh orang-orang Balawi. Kita itu memiliki Indonesia, maka harapan saya jangan sampai orang yang memiliki rumah kemudian justru merasa kita ngontrak. Itu saja. Sehingga bukan berarti ketika saya terus-terusan membahas soal nasab, ini seorang pengangguran atau kurang kerjaan. Oh, tidak. Kerjaan saya banyak. Kesibukan saya juga padat. Itu satu. Kemudian yang kedua, Hasbi Bulungan juga komentar. Dulu orang pribumi baca Fatihah aja salah. Alhamdulillah Robbil Ngalamin. Akhirnya dibetulkan oleh Balawi. Jadi di Indonesia sampai saat ini ada ya satu wilayah yang membaca Alhamdulillah kemudian Alhamdulillahi Robbil Ngalamin. Dan itu sudah pernah saya bahas. Jadi perbedaan logat ini dimaklumi. Dimaklumi kalau memang logatnya bisanya semacam itu. Sudah belajar tapi tetap bisanya Alhamdulillahirobbil ngalamin. Ya, kalau bisa diajari, kalau bisa dididik, kemudian bisa mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin, ya harus melafalkan Alhamdulillahirobbil alamin. Jangan Alhamdulillahirobbil ngalamin. Dan kata Mukibin ini yang ngajari ya orang Balawi. Kalau orang Balawi itu kok memang pinter-pinter ngajari bacaan Al-Quran, ngajari bahasa Arab, maka sekelas ketua supi dunia yang dibranding sebagai wali, yang dibranding sebagai wali yang penuh keramat, ini tidak salah dalam membaca doa yang remeh. Dan untuk mengetahui letak kesalahan bacaan doa dari supi dunia asal Pekalongan, saya tampilkan cuplikan videonya. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Hadratil Muhtaram Al-Mukarramun, para sesepuh bini sepuh, para ajengan, para yai yang selalu saya banggakan. Allahumma ja'alna minal muhibbin, Allahumma ja'alna minal muhibbin. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semuanya pecinta para pewaris baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi takrim kita kepada para beliau. Dan ya saya hormati segenap pengurusan Jatma Aswaja, khususnya Wakil Rais Am Ki Ali Masyadi, Sekjen Bapak Helmi Faisal, dan seluruh jajaran pengurus besar. Dari video yang baru saja kita saksikan, di situ Pak Lutfi memberi sambutan dalam acara pelantikan Jatma itu ceramah belum lama. Dan saya ambil videonya dari channel resmi dari Jatma Aswaja. Pak Lutfi di situ membaca doa yang remeh. Allahumma ja'alna minal muhibbin. Kan begitu Pak Lutfi bacanya. Padahal yang benar itu bukan Allahumma ja'alna minal muhibbin. Allahumma ja'alna minal muhibbin. Itu baru betul. Karena di situ permohonan kepada Allah. Maka ketika itu permohonan kepada Allah, ya memakai fi'il amar. Ij'al, Allahumma ij'al. Jadi memakai fi'il amar Allahumma ij'al, dibaca langsung Allahumma ij'alna minal muhibbin. Jadi memakai fi'il amar di situ ij'al fi'il amar yang di situ mabni sukun, jazm,
kemudian disambung dengan domir mutasil berupa na. Itu yang betul. Kalau memakai kata Allahumma ja'alna minal muhibbin, di situ ja'alna berarti fi'il madhi, ja'ala fi'il madhi, kemudian na itu domir mutasil. Kedudukan harus menjadi fa'il karena dibaca ja'alna. Lam fi'il dari fi'il madhi ja'ala itu dibaca sukun karena tujuannya untuk meringankan dan menghindari 4 huruf berharokat. Jadi ja'alna. Karena apa ya? Karena ketika domirna itu menjadi fa'il, itu seperti susunan kalimat, seperti satu bentuk kalimat, yaitu ja'alna. Maka dihindari 4 harokat berturut-turut, itu orang Arab tidak suka, sehingga lam fi'il itu diharokati sukun. Maka artinya sangat lucu ketika Allahumma ja'alna, ya Allah, semoga kita menjadikan. Ini kan tidak maksud. Sementara yang dikehendaki Pak Lutfi adalah, ya Allah, semoga Engkau menjadikan kami termasuk orang-orang yang mencintai keturunan Rasulullah. Allahumma ja'alna minal muhibbin. Nah, di situ kesalahannya di situ. Jadi sekali lagi, kalau Allahumma ja'alna itu berarti nanya menjadi fa'il, itu harus. Kalau Allahumma ja'alana, lam fi'ilnya diberi harokat, artinya fi'il madhinya masih utuh, hanya ketambahan domirna. Maka domirna itu statusnya harus menjadi maf'ul atau domir mutasil yang dibaca nasab atau i'rabnya nasab. Jadi secara ilmu nahwu, Allahumma ja'alna minal muhibbin itu bentuk susunan kalimat yang salah. Salah itu. Orang baru mengenal jurmiyah saja tahu kalau Allahumma ja'alna minal muhibbin itu kalimat yang salah. Yang benar, Allahumma ja'alna minal muhibbin. Yang salah, Allahumma ja'alna minal muhibbin, seperti bacaan Pak Lutfi bin Yahya. Sekali lagi, kesimpulannya adalah bahwa bacaan Pak Lutfi dalam membaca doa Allahumma ja'alna minal muhibbin itu salah. Karena memakai fi'il madhi disambung dengan domirna mutasil, sementara domirna mutasil di situ harus menjadi fa'il karena lam fi'il dari fi'il madhinya dibaca sukun. Dan artinya ini tidak menyasar. Kalau di situ dibaca Allahumma ja'alana minal muhibbin, itu juga tidak tepat. Karena itu adalah permohonan. Memohon semoga Allah menjadikan kami semua sebagai orang-orang yang mencintai dzurriyyah Rasulullah, kan maksud Pak Lutfi kan begitu. Maka ketika itu kata permohonan, ya harus memakai fi'il amar, tolabul fi'li. Itu jadi. Maka ketika muhibbin ngomong, orang Indonesia, orang pribumi baca Fatihah salah, kemudian dibenarkan oleh orang Ba'alawi. Sementara orang Ba'alawi yang katanya sufi dunia saja harus saya luruskan bacaannya karena salah. Maka kalau ada yang ngomong Pak Lutfi itu alim di ilmu nahwu, ilmu sorof, apalagi ilmu mantek, ilmu balaghah, ya kita perlu pertanyakan, dan wajar ketika kita mencurigainya. Sudah tidak zamannya kita husnudon terus. Yang dihusnudoni ini selalu salah soalnya. Kalau salahnya sekali 2 kali bisa disebut sabqul lisan. Kalau salahnya terus-terusan itu tandanya tidak memiliki ilmunya. Itu saja. Saya kira cukup. Video ini meluruskan dari bacaan doa Pak Lutfi bin Yahya yang tidak tepat, dan video itu belum lama itu karena itu pelantikan Jatma Aswaja. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.